Hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel saya ya, channel YouTube-nya Suciati. Mohon maaf pemirsa ya. Kita akan bukan membahas ya, kita akan berbicara tentang horor pemirsa ya. Mohon maaf, saya bukan untuk tidak menghargai para single parent atau para janda, termasuk saya, karena saya juga dulu ya seorang janda mati pemirsa ya. Sama intinya kita dengan status janda ya agak nggak enak begitu, tapi harus bagaimana lagi, itu udah ketentuan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita harus menjadi seorang janda karena almarhum suami kita ya dipanggil Yang Maha Kuasa, bukan keinginan kita ya. Kalau soal meninggal itu karena Allah yang mentakdirkannya. Kita akan cerita ya di sini tentang sosok kolor hijau ya. Mungkin dari video saya yang tahun kemarin ada videonya ya. Untuk yang tahun ini saya bukan untuk mengupload video yang lama, saya bikin lagi video baru, enggak. Ini kita mengulas cerita yang lama ya, kita ceritakan lagi kembali di sini begitu pemirsa ya. Waktu itu tahun berapa ya, 2000 lagi 19, waktu putra saya usia 4 tahun atau 3 tahun ya, 3 tahun pemirsa ya. Berarti tahun 2000-an lah ya, tahun 2000 waktu saya masih menjanda. Tetap harus amanah, mengemban tanggung jawab mengurus anak kita sendiri ya, itu udah menjadi sebuah kewajiban. Kolor hijau itu bentuknya hampir seperti katak pemirsa ya, cuma tubuhnya manusia ya, tangan kakinya itu seperti katak, jarinya cuma 3 pemirsa ya, begini 3. Di bagian tengah jari ini ada selaput kulit ya yang tipis, warnanya hijau muda, tapi tubuhnya itu warnanya hijau hampir ketua-tuaan ya. Jadi kulit warna hijau tua ya, selaput tangannya itu, terus tangan dan tubuhnya itu warnanya hijau hampir ketua-tuaan. Jadi amun dina film kayak film Hulk ya, Hulk itu kan hijau pemirsa ya, kulitnya hijau. Nah seperti itulah, nggak jauh beda, cuma itu kan di film ini saya ceritakan bagian yang nyatanya bahwa sosok kolor hijau itu seperti itu. Saya tidak mengada-ada dan tidak mereka-reka, karena ya saya dari kecil memang bisa melihat makhluk astral, begitu aja pemirsa ya. Sambung lagi ke yang tadi pemirsa ya, tangannya cuma 3, bagian tengahnya ada selaput kulit ya yang tipis ya, kakinya pun sama ya, cuma 3, ada selaput kulit yang tipis sama. Jadi kalau jalan kayak orang yang mau menyelam ya, tapi bentuknya beda gitu. Itu kaki yang para penyelam pakai kan karet gitu ya, tapi mirip seperti itulah, lebarnya seperti itu. Jadi kalau jalan teh kecoplak kedengaran banget ya. Jadi kalau kita kayak manusia kan ya nggak seperti itu suaranya ya. Kemudian kukunya panjang ya, udah jelas ya. Ada bulunya sedikit ya di bagian dada itu, karena sosoknya itu yang nggak pakai pakaian, cuma pakai punten ya, saya utarakan di sini, cuma memakai pakaian dalam ya. Mohon maaf saya utarakan di sini,
cuma memakai pakaian dalam warna hijau tua. Kemudian paras mukanya ya hampir sebagian makhluk halus itu seperti itu ya. Cuma ini yang paling berbeda di antara makhluk yang lain ya, menurut saya. Tapi nggak tahu menurut yang lain. Karena yang saya lihat langsung, saya, putra saya, dan almarhum bapak melihat sosok itu. Kita bertiga melihat sosok itu, karena sosok itu waktu pada maghrib itu mengejar-ngejar saya dan mengejar-ngejar putra saya. Kita kelilingan nih di tengah kursi ya, kita dikejar, terus dikejar, kita muter ya, muter keliling kursi, karena kita dikejarnya luar biasa sampai kita ngos-ngosan gitu ya, karena pengen selamat dari sosok itu. Jangan sampai mengenai sosok itu, jangan sampai sosok itu mengenai saya dan mengenai putra saya begitu. Karena saya larinya sekencang mungkin sambil menjerit-jerit ya, menjeritnya pun kencang, karena ya sosok itu ya memang sangat menakutkan ya. Kita harus takut sama Allah, bukan takut sama yang seperti itu. Cuma itulah ciptaan yang Maha Kuasa. Harus bagaimana lagi kalau kita diberikan sesuatu hal kelebihan seperti ini ya, harus bagaimana lagi ya. Jadi Allah titipkan hal ini kepada saya, kepada hamba ya, harus bagaimana lagi begitu pemirsa ya. Jadi saya sampaikan di sini begitu. Ini bukan cerita belaka, ini nyata. Makanya sebagai seorang janda tetap harus waspada ya. Makhluk astral pun akan mengganggu kita begitu, apalagi manusia yang nyata. Sakit memang di sini, tapi harus bagaimana lagi begitu. Lanjut pemirsa ya. Kulit mukanya ya hijau sama ya dengan kulit tubuhnya. Kemudian matanya merah menyala ya. Ada yang bulatnya, cuma matanya merah bersinar merah. Alis ada, hidungnya ya kayak hidung binatang lah, nggak jauh beda ya. Kayak hampir mirip hidung punten ya. Kayak mirip hidung, kalau saya utarakan di sini kasar ya. Kayak hidung binatang begitu aja lah. Mulutnya ya mirip binatang. Cuma ya tubuhnya manusia, muka binatang gitu aja. Parasnya pemirsa ya. Telinganya runcing ya. Runcing begini. Runcing. Bertaring dan berbulu. Rambutnya agak gondrong ya ke sini. Kemudian berbulu dari ujung sini, ini tanduk ya, makhluk itu bertanduk dua ya, kecil tanduknya nggak gede. Berbulu ke sini ya, rambutnya hitam, rambutnya mah ya agak kepirang-pirangan. Kemudian berbulu sampai ke bagian punggung. Itu pemirsa ya. Yang jelas kukunya panjang-panjang lah, ngeri. Jadi pas saya lari dikejar oleh sosok itu, si tangannya tuh begini kan ya. Nah, jadi saya lari sekencang mungkin karena takut diapa-apain sama sosok si kolor hijau itu. Begitu pemirsa ya. Saya sampai menjerit-jerit keliling, mengelilingi kursi ya, lari ke sana, dicegat dari sana, dari sini. Lari ke sini, dicegat lagi orang makhluk itu di sebelah sini. Muter kita ya bertiga, saya, putra saya, dan si kolor hijau mengejar kita berdua begitu ya, dimuter terus di kursi itu ya. Kita loncat kursi juga percuma, dicegat lagi di situ di depan. Itu jaraknya dekat pemirsa ya, dari sini ke sana cuma berapa meter ya, setengah meter ada ya, 50 cm mungkin pemirsa lah kalau diukur dengan ukuran matematika ya. Dan baunya pun seperti apa ya, seperti letak ya, mun Sunda tema letak gitu, baunya seperti kayak bau letak, bukan letak kalau Sunda letak ya. Jadi pas kita berdua menjerit-jerit ya, dikejar oleh si sosok kolor hijau itu, almarhum bapak menghampiri kita berdua ya, datang gitu. Ada apa, aya naon gitu, kok dijeritan kieu? Itu pak, ada makhluk itu gitu kan. Kita menunjukkan kepada sosok itu ya, karena itu
sosoknya ya bayangan, cuma jelas gitu, kayak bayangan, kayak maksudnya tema kayak kalangkangnya, kayak kalangkang, tapi jelas nyata itu bentuknya memang seperti itu wujudnya, karena makhluk halus itu bukan bentuk yang padat seperti kita ya, cuma bayangan kalangkang gitunya, tapi jelas bentuknya seperti itu begitu. Ya alhamdulillah sama almarhum bapak diselamatkan ya. Kemudian digiring makhluk itu dengan baca-baca lafaz Al-Quran, lafaz Allah, semuanya sama almarhum bapak diupayakan ya untuk mengusir si makhluk kolor hijau itu jangan sampai mengganggu kita berdua ya. Kemudian sesudah diusir makhluk itu akhirnya pergi dan berlari ya. Nah, kemudian bentuk kakinya itu seperti katak begitulah. Suaranya menggeram ya, udah jelas, dan matanya merah bercahaya. Jadi saya harus gimana lagi begitu pemirsa, saya bingung, ya udah mah kita hidup. Aduh, itulah pemirsa saya. Jadi itulah ya status jana yang kita emban, yang kita pikul sendiri ya. Ternyata kita harus menghadapi karakter orang yang seperti ini dan makhluk si itu ya, kolor hijau itu, karena lagi betul-betul jadi berita viral waktu itu ya, bahwa ada sosok kolor hijau yang mengganggu para janda ya. Tetap hormati para janda, karena para janda itu berjuangnya luar biasa ya, luar biasa, bukan biasa-biasa aja tapi luar biasa. Maka hargailah para janda ya, karena perjuangannya harus sendiri, mengurus anak sendiri, mendidik anak sendiri, membesarkan anak pun harus sendiri begitu ya. Oke. Setelah makhluk itu pergi, alhamdulillah selamat. Makhluk itu lari, bukan seperti sosok kita ya larinya, tapi ngebelesat gitu, kayak angin, set begitu ya, kayak angin. Jadi hembusan anginnya pun kena kepada kita ya, ini mengenai tubuh kita tuh si anginnya itu, bahwa sosok itu pergi dengan menghembus seperti angin set gitu ya. Jadi kita pun ya, anginnya pun ya sampai ke kita gitu ya. Si makhluk itu pergi langsung keluar keluarga, langsung keluar pavilion dan langsung keluar teras ya. Mansunama Golodog, pergilah sana ke jalan. Nah itulah pemirsa ya. Jadi sosok kolor hijau itu saya utarakan, saya bukan musyrik ya, bukan mendoakan yang maha kuasa. Itu ada dan nyata, bahwa saya pun melihat dengan dua mata kepala saya ini. Begitu ngeri ya kalau sampai terjadi lagi ya. Intinya takut ya, ngeri jangan sampai terjadi lagi, diganggu oleh sosok itu, begitu aja. Oke. Yang jelas tidak berbuntut ya, mohon maaf, tidak berbuntut, cuma badannya itu kekar, kayak orang yang suka fitness ya. Badannya kekar, tinggi ya, kayak orang suka berolahraga lah, berotot. Badannya mah bagus, cuma tangan dan kakinya itu seperti katak, kulitnya hijau, matanya merah, tidak berbuntut, dan ada ciri khasnya ya, memakai pakaian dalam warna hijau. Begitu aja pemirsa ya. Saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini ada sesuatu hal yang harus kita waspadai, bahwa hal itu memang ada. Tapi kita jangan sampai menduakan Tuhan, jangan sampai kita harus takut oleh sosok itu, karena yang paling maha hanya Allah semata. Oke, sekian dan terima kasih.